Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Rizal Balik dengan NIM 21120187 dari kelas D. Ya, baik teman-teman, di video saya kali ini saya akan sedikit membuat project di mana project tersebut berbasis website dengan menggunakan bahasa pemrograman Python untuk memenuhi persyaratan ujian akhir semester saya dari mata kuliah pemrograman sistem. Ya, untuk projectnya kita akan menggunakan bahasa pemrograman Python untuk membangun website. Maka dari situ kita akan membuat live server Python tersebut dengan menggunakan ini library Flux. Untuk membangunnya kita membuat folder kerjanya terlebih dahulu ya teman-teman. Ya, di sini kita akan menggunakan perintah dari CMD. Nah, di sini kita menggunakan CMD yang meminta untuk run administrator, kita berikan inputan yes untuk menerimanya. Ya, setelah kita masuk di dalam CMD-nya di sini, karena posisi kita berada dalam Windows dan Windows 32, maka kita keluarkan dia dulu, CD diberikan backslash. Ya, kita sekarang sudah berada dalam folder C saja. Ya, di sini kita masuk kita dir dulu untuk melihat nama foldernya, kita akan masuk ke exam. Maka kita ketikkan CD exam. Ya, selanjutnya di sini kita dir lagi karena kita akan membuat foldernya di dalam htdocs ya teman-teman, htdocs ini. Ya, jadi kita cd lagi htdocs. Ya, kita akan membuat foldernya di dalam sini. Ya, tepat di dalam sini ya teman-teman. Kita dir lagi. Ya, jadi kita akan membuat foldernya di dalam htdocs ini. Ya, untuk perintah membuat folder cukup kita ketikkan saja md. Nama foldernya di sini kita beri nama uas at 21120187 at Rizal. Oke. Nama foldernya kita berikan ini saja teman-teman. Selanjutnya kita enter. Ya, nama project kita akan mengecek bahwa projectnya sudah dibuat atau belum. Kita dir saja. Ya, setelah kita dir, setelah project folder kita sudah masuk ya teman-teman, projectnya akan kita kerjakan di sini. UAS 21120187 Rizal. Ya, nanti projectnya kita akan tambahkan di sini. Selanjutnya kita masuk ke dalam folder kerja tersebut untuk kita menginstal env-nya ya teman-teman. Untuk kita aktifkan env-nya, virtual env-nya. Jadi kita masuk cd uas at 21120187 at Rizal. Oke. Setelah kita masuk di dalam, ini kan kita dir dulu, pasti foldernya kosong ya teman-teman. Ya, empty-nya sedang kosong. Ya, jadi di sini kita akan menambahkan env-nya dulu. Jadi kita ketikkan saja pip install virtual env. Ya. Tapi untuk menginstal virtual env dan juga kita akan menggunakan library Flex, pastikan bahwa internet teman-teman dalam keadaan aktif ya teman-teman, karena untuk install pertama kali itu dia memerlukan koneksi internet, dan pastikan koneksi internet teman-teman stabil. Selanjutnya kita enter. Ya, karena recruitment saya telah saya install sebelumnya, jadi dia recruitment already, jadi dia tidak mendownload lagi. Tapi kalau untuk yang pertama, pasti dia akan mendownload. Ya, setelah itu kita akan membuat folder projectnya, di mana kita buat saja virtual ya env. Setelah itu kita buat nama folder project env-nya. Kita berikan nama yang pendek aja saja ya teman-teman. Di sini mungkin kita berikan nama UAS. Nah, setelah itu kita enter. Ya, di sini virtual env akan dengan otomatis membangun sebuah create virtual env dengan Python dengan serinya tersebut untuk aktivatornya. Di sini juga kita mengecek apakah virtualnya telah terinstall betul atau tidak. Kita ketikkan saja virtual env spasi min version. Ya, di sini dia akan memberitahu bahwa versi virtual env-nya yang kita pakai yang telah terinstall. Selanjutnya, di sini kita akan masuk ke dalam project UAS ini agar kita menginstal Flux, agar ketika kita memakai import
flux dalam folder kerja kita, maka file library flux itu akan terbaca. Langsung saja kita masuk cd UAS. Ya, kita sudah berada dalam folder UAS. Kemudian di sini, sabar teman-teman, saya kesalahan sedikit. cd backslash, sorry teman-teman, cd garing cd exam garing htdocs garing UAS 2112.0.87. Iya sih, ini saya. cd exam enter cd exam itu cd exam itu cd htdocs cd exam cd htdocs, kemudian kita masuk cd 2112. Ini md, berarti ini cd. Oke. Setelah itu ya, maaf ya teman-teman, tadi saya terlanjur masuk ke dalam folder UAS karena folder kerja kita nanti tidak masuk dalam folder env-nya, jadi kita letakkan di luar saja ya teman-teman. Jadi kita install file flux-nya itu di luar dari folder UAS kita ini teman-teman. Ya, saya minta maaf. Di sini kita clear saja dulu CLS agar dia membersihkan laman kerja kita sebelumnya. Di sini kita akan menginstal pip install flux ya teman-teman. Install flux. Kalau sebelumnya kita aktifkan env kita terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini tertera bahwa dia masih berada dalam folder C. Kita harus mengaktifkannya terlebih dahulu. Jadi cukup dengan nama file kita. Ya, di sini kita akan masuk ke dalam folder UAS tadi ya teman-teman, folder env yang tadi kita buat. Ya, jadi kita akan ketikkan UAS garing script script, karena posisinya kalau untuk Windows ada di script ya teman-teman, posisi env-nya. Di sini kita berikan perintah untuk aktif. Ya, aktivate. Oke. Ya, di sini untuk scriptnya sudah aktif ya teman-teman. Untuk environment-nya atau env-nya virtualnya sudah aktif. Di sini kita akan menginstal untuk flux-nya ya teman-teman. Ya, di sini untuk menginstal flux-nya juga pastikan koneksi internet teman-teman stabil ya teman-teman. Karena untuk menginstal sebuah flux juga memerlukan sebuah koneksi internet. Lalu kita enter. Ya, tunggu sebentar. Di sini dia akan mendownload dan menginstal secara otomatis. Untuk command perintahnya ada di sini ya teman-teman, pip install flux. Ya, kita tunggu saja di sini untuk command prompt-nya menginstal secara otomatis dalam folder kerja kita. Ya, setelah terinstall nanti dia akan sukses seperti ini ya teman-teman, dan folder kerja kita sudah siap untuk kita pakai. Ya, selanjutnya kita masuk dalam Visual Code-nya. Di sini kita akan membuka folder kerja kita yang telah kita buat dan kita tempatkan virtual env dan juga flex-nya yang tadi kita barusan install ya teman-teman. Dia berada di local disk C, ada di exam, kemudian ada di htdocs. Oke. Di sini tadi kita buat sama foldernya UAS 2112.1.7 Rizal. Oke, kita select folder. Ya, ini filenya sudah masuk ya teman-teman. Oh, dia di sini meminta untuk menjadikan sebagai laman kerja utama. Kita berikan yes saja teman-teman, kita terima. Ya. Nah, di sini kita buka file kerjanya ya, ada di sini. Tapi foldernya kita buat, file kerja kita buat contohnya example saja teman-teman. Kita akan mencoba kalau live server env-nya sudah aktif atau belum beserta flux-nya. Di sini kita buat saja web.py. Kita mencoba flux-nya dulu ya teman-teman, apakah instalasi dan kita masukkan import flux-nya sudah masuk atau belum.
Ya, ini scriptnya di sini untuk kita mencoba Flux-nya ya teman-teman. Jadi fungsi Flux-nya tadi yang kita install tadi kita akan panggil di dalam folder kerja kita ya teman-teman. Di sini saya cuma hanya membuat rutenya ke index dan juga untuk ini aksinya di sini dia hanya mencetak sebuah string ya teman-teman. Input string yaitu nama saya adalah Rizal Balik. Mungkin kita ketikkan tambah saja nanti setelah ini. Nah, di sini akan aplikasi debug and throw. Jadi dia akan mendebug file apabila terjadi perubahan. Jadi dia akan mendebug secara otomatis. Ya, di sini kita akan pilih file untuk kita run with debug saja. Selanjutnya Visual Code akan dengan sendirinya merunning. Jadi saya sarankan untuk teman-teman menggunakan software Visual Code untuk membangun script karena mempunyai banyak extension. Ini juga saya menggunakan extension Python sendiri untuk merunning sebuah server ini. Untuk kita masuk ke dalam live servernya, di sini ada alamat servernya. Bisa teman-teman copy dan teman-teman paste, atau teman-teman cukup mengarahkan kursor ke halaman link ini, ke IP ini, teman-teman klik Ctrl pada keyboard lalu klik satu kali. Setelah itu otomatis dia akan terbuka servernya di sini. Ya, ini masih not found karena ini rute yang saya kirim tadi bukan rute kosong, atau dia harus tambahkan garing index. Kita copy saja lalu kita tambahkan rutenya di belakang IP yang telah dikasih dari live server INV tadi. Setelah kita tambahkan, kita enter lalu akan muncul. Berarti file import Flux-nya tadi telah jadi dan INV-nya juga jadi ya teman-teman untuk folder kerja kita yang ini. Ya, di sini mungkin untuk kita memastikan lagi, mungkin kita tambahkan name saja teman-teman. Name .2 21120187 dan nama saya adalah Rizal. Oke. Kita cukup berikan ini. Name-nya 21120187, namanya Rizal Balik. Oke. Mungkin itu saja teman-teman. Jadi untuk memastikan live server INV-nya aktif, dia ada berjalan di atas sini ya teman-teman, di bagian atas. Dan juga ketika kita mengklik Ctrl S untuk menyimpan folder kerja ini kan logikanya belum tersimpan. Maka dia akan result di sini teman-teman. Jadi dia akan restarting dan dia akan mendebug sendiri ketika live servernya sedang berjalan. Berarti itu INV-nya stabil. Ya, kita coba klik Ctrl S, berarti dia akan restart di sini. Saya klik Ctrl S, menyimpan, ya sudah tersimpan, dan dengan sendirinya dia debug ya teman-teman. Jadi dia restart, kemudian dia debug kembali lagi. Jadi kita tidak usah menyiapkan apa-apa. Cukup kita restart server kita di sini, maka NIM-nya akan masuk. Set, ya. NIM-nya 2112080187 dengan nama Rizal Balik. Ya, di sini langsung saja berubah dengan nama dengan NIM ya teman-teman. Yang awalnya tadi cuma nama, sekarang sudah ada NIM-nya, yaitu NIM saya 21120187 dengan nama Rizal Balik, sesuai dengan yang kita tambah barusan pada script ini. Ya, nanti kita akan lanjut dengan kita membangun sebuah project sederhana di mana kita akan membuat sistem dengan web Python. Jadi instalasinya seperti itu, dan juga nanti kita akan membangun sebuah sistem web berbasis Python sederhana. Ya, baik ya teman-teman. Setelah tampilan indeks kita berupa 21120187 dengan nama Rizal Balik, di sini kita akan melanjutkan dengan pembangunan sebuah sistem sederhana di mana sistem tersebut telah saya siapkan untuk kita pakai teman-teman. Ya, untuk sistemnya ini saya copy saja sistemnya yang ini, terus saya letakkan di dalam folder kerjanya. Ya, untuk main root yang awalnya saya hapus karena saya telah menyiapkan main root yang baru. Setelah itu kita masuk ke dalam lembar kerjanya. Ya, untuk lembar kerjanya di sini kita mempunyai untuk rute-rutenya ya teman-teman. Jadi untuk rute yang awalnya itu untuk indeks, setelah itu kita menambahkan sebuah folder dulu teman-teman, render templates, dimana nanti kita akan meletakkan template kita di sini.
Ya, jadi untuk rute yang pertama ini ada rute index.html. Yang kedua ada rute sayur, di mana sayur.html. Yang ketiga ada rute buah, yaitu buah.html. Karena sistem yang saya bangun ini adalah sistem marketplace ya teman-teman. Sistem sederhana dari marketplace tentang penjualan sayur dan buah. Jadi saya memakai tiga tiga yang pertama saya memakai satu landing page dan juga dua halaman tambahan. Jadi landing page awalnya berada di index dan satu halaman sayur, dan kedua halaman keduanya adalah halaman buah.html. Di sini dia menggunakan upload untuk mengunning sebuah updatean. Jadi dia akan terus mereturnya. Nah, di sini UAS-nya sebagai INV-nya. Untuk semua perlengkapannya seperti gambar, itu saya letakkan di dalam folder statik ya teman-teman. Nah, ini gambar-gambar yang akan saya gunakan, seperti ada bannernya di depan, yang ini welcome to Rizal Shop dengan toko sayur. Setelah itu saya pakai gambar buah untuk penjualan buahnya, dan saya pakai gambar sayur untuk penjualan sayurnya. Ya, di sini sesuai dengan rute yang telah saya buat, di mana dari rute awalnya itu setelah kita masuk ke dalam IP, nanti dia akan lari ke index.html ini. Jadi nanti dia akan masuk ke dalam index.html ini. Tetapi dia masih menggunakan extends. Jadi saya menggunakan extends yang awalnya kita klik, dia dari index ini, dia masuk ke dalam index ini, tetapi saya menggunakan extends lagi dari base.html. Jadi nanti dia untuk pusat stylingnya ada di sini. Jadi pusat awalnya. Jadi ini navbar yang ini, yang di dalam base.html ini, dia akan mengikuti di seluruh halaman, di mana halaman itu saya memanggil extends dari base.html ini. Jadi seperti ini, makanya saya meletakkan navbarnya di sini agar dia mengikuti ya teman-teman. Untuk navbarnya seperti navbar pasar Rizal Online dengan nav link home, dengan nav item yang berikutnya adalah item penjualan, karena saya menggunakan sebuah home dan penjualan teman-teman. Ya, selanjutnya di situ dia akan masuk yang berikut, karena dari index dia masih menggunakan batch extends atau extends dari base ini. Ya, jadi dia mengambil extends base-nya ini sebagai navbar utuhnya, ini untuk title-nya. Jadi dari indeks ini akan memuat beberapa, ini adalah carousel ya teman-teman, gambar yang berjalan. Dari ada slide 1, slide 2, dan slide ke-3. Yang dimana gambar pertama saya menggunakan B1, yang ini teman-teman sebagai slide-nya. Yang B2-nya juga sama, saya masih menggunakan ini. Saya membuat 3 slide, tetapi saya menggunakan satu gambar yang sama teman-teman. Ya, untuk previewnya atau kita melihat lebih lanjut. Ya, di sini ada sekitar, ini saya menggunakan kontainer untuk mengisi halaman atau body dari sistem saya. Saya menggunakan row untuk membagi kolom, dan di sini saya memberikan bahwa welcome to pasar, dan di sini saya memberikan sedikit tentang penjualan saya, dan juga di sini ada tambahkan tentang halaman selanjutnya, yang pada halaman nanti dia akan mengarahkan pada halaman buah dan halaman sayur sesuai dengan root yang telah saya tambahkan. Kalau halaman sayur ke sayur.html, kalau halaman buah dia masuknya ke halaman buah.html. Jadi di halaman buah juga saya masih menggunakan add extension dan saya add block content, dan nanti di akhirnya saya tambahkan end block ya teman-teman untuk mengakhirinya. Jadi di sini juga saya masih menggunakan card dari ini itemnya Bootstrap. Saya menggunakan Bootstrap 5 teman-teman di pembangunan sistem ini. Ya, saya menggunakan card. Setelah itu diikuti dengan beberapa elemen seperti gambar. Di sini untuk gambar B1-nya tadi b1.png ya teman-teman. Kalau yang ini saya sudah menggunakan b1.jpg untuk yang di buahnya. Jadi buahnya sudah pakai b1.jpg, bedanya sama carousel ini b1.png. Ya. Untuk sayurnya juga sama seperti buah, untuk scriptnya susunannya juga masih sama teman-teman. Saya ambil extends dari batch untuk sebagai konten navbarnya, dan juga saya ambil susunan blok kontennya teman-teman. Ya.
untuk mengisi kontennya, tetapi kontennya yang ini berbeda karena tadinya buah, yang ini kontennya menjadi sayur. Saya menggunakan foto S1 atau dengan kode sayur, ya, dengan kode sayur. Setelah itu saya menggunakan card dan beberapa item yang sama dan diakhiri dengan end block atau menutup dari konten block yang telah saya buka tadi untuk mengisi barisnya. Selanjutnya mungkin di sini kita akan coba langsung saja kita running seperti biasa dan kita kontrol lalu kita klik kanan untuk masuk ke dalam sini. Ups, sabar teman-teman, agak error. Saya tutup dulu. Sebentar ya teman-teman, kita pause dulu. Di sini run double. Oke, kita coba masuk ulang lagi teman-teman. Ya, di sini. Ya, setelah itu kita masuk dan dia akan masuk dalam tampilannya. Ini adalah tampilan sistem saya teman-teman. Ada home-nya dan juga ada menu penjualan sayur dan juga penjualan buah-buahannya teman-teman. Di sini terdapat dua action untuk action home dan penjualan buah-buah. Juga bisa diaktifkan lewat sini juga teman-teman. Tombol button kliknya penjualan dan home. Ya. Di tabel penjualan sendiri juga kita bisa mengakses untuk go to payment-nya teman-teman. Jadi di sini tersedia penjualan buah dan sayur-sayuran. Jadi untuk paket pembelian buahnya 80.000 untuk paket buah segar. Kita klik go and payment, nanti dia masuk ke dalam paket penjualan buah-buahan. Ya, ini adalah paket-paketnya. Untuk kita kembali ke halaman utama, kita klik di sini saja dia sudah kembali ya teman-teman ke dalam halaman utamanya. Selanjutnya kita masuk ke dalam halaman sayur-sayurannya, kita klik saja, nanti dia sudah masuk ke dalam halaman sayur-sayuran. Kita klik lagi, dia sudah kembali ke dalam halaman utamanya. Jadi itu merupakan rute yang telah kita buat ya teman-teman. Jadi dia masuk dari halaman 1 ke halaman 1 dan dia mendarat awalnya di landing page awal yang telah kita tentukan. Berarti itu berdasarkan rute yang kita buat ya teman-teman. Ya, yang rute ini awalnya dia masuk ke indeks. Setelah itu kalau inputannya ke sayur, rutenya berarti ke sayur. Inputannya ke buah berarti rutenya juga ke buah. Jadi untuk web berbasis Python ini bukan diarahkan lewat URL saja, tetapi diarahkan juga menggunakan root ya teman-teman sebagai rutenya. Ya, sekian dari presentasi saya di video saya kali ini yang berkaitan dengan pembangunan sistem informasi web dengan menggunakan bahasa pemrograman Python untuk memenuhi persyaratan ujian akhir semester saya dari mata kuliah pemrograman sistem. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.